Sejarah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah, yaitu di tahun kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menerima perintah dari Allah Ta'ala untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Dan di tahun kedua hijrah itu pula meletus Perang Badar yang bertepatan saat Rasulullah dan para sahabat beliau sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di tahun kedua Hijriyah itu pula terjadinya Fatu Makkah, yakni penaklukan kota suci Mekah secara damai dan tanpa ada korban. Konten ini disarikan dari kajian Arif Khalid AR. Sultan Mansur di Pustaka Buya Hamka dan Pusat Kajian Islam Jakarta. Di kalangan masyarakat Arab, khususnya orang-orang Quraisy, kebiasaan berpuasa bukan sesuatu yang sama sekali asing. Di dalam Sahih Bukhari sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa sejak zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Rasulullah juga biasa melakukannya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau juga memerintahkannya kepada kaum muslimin, hingga datangnya perintah berpuasa di bulan Ramadan. Sejak saat itu puasa Asyura menjadi sesuatu yang sunnah bagi kaum muslimin. Puasa di bulan Ramadan baru diperintahkan pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pada bulan Ramadan tahun itu juga terjadi perang besar yang pertama di antara kaum muslimin dan musyrikin Makkah, yaitu Ghazwah Al-Badr. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kami berperang dalam 2 pertempuran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, yaitu pada hari Batan Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Maka kami tidak berpuasa pada kedua hari itu." Hadis riwayat Imam Turmizi. Dikatakan status hadits ini dhaif. Dalam Al-Quran disebutkan tentang perintah berpuasa, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Perintah puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan dimaksudkan untuk menjadikan mereka pribadi-pribadi yang luhur dan bertakwa. Perintah puasa bukan merupakan hal yang baru dan khusus bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini telah diperintahkan dan telah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu. Kita tidak mengetahui secara persis tata cara berpuasa yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu, tetapi kita bisa menemukan beberapa cuplikan tentang puasa ini di dalam Alkitab. Misalnya, merujuk pada Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang menjadi pegangan umat Nasrani dahulu. Disebutkan adanya perintah berpuasa baik yang dilakukan pada bulan tertentu ataupun puasa yang secara khusus dilakukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim misalnya disebutkan, "Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu." Di bagian lain, pada masa pemerintahan Daud alaihi salam, disebutkan bahwa mereka berpuasa sampai matahari terbenam. Ayat yang lain lagi menyebutkan bahwa masyarakat Yerusalem dan sekitarnya diperintahkan untuk berpuasa pada bulan ke-9,
Yeremia 36:9. Umat Islam pada hari ini juga berpuasa pada bulan Ramadan yang merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah. Mereka dahulu diperintah berpuasa antara lain untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, Yesaya 58:6. Amalan puasa juga terus dipraktekkan hingga ke masa Yesus, Nabi Isa, alaihi salam, dan juga dipraktekkan oleh beliau sendiri. Lihat misalnya Matius 3:1-2. Jadi amaliyah puasa merupakan hal yang sudah dijalankan sejak lama oleh umat manusia, bahkan sebenarnya bukan hanya manusia. Hewan-hewan pun banyak yang melakukan puasa pada momen-momen tertentu hidupnya yang kadang menjadi sebuah proses transformasi pada hewan-hewan ini. Di dalam Tarikh Tabari, Jilid 2, halaman 417, disebutkan bahwa perintah berpuasa di bulan Ramadan telah diumumkan sejak bulan Sya'ban pada tahun tersebut. Begitu pula 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri pada tahun itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan pada hari Id, Nabi dan para sahabat keluar untuk mengerjakan sholat Id. Ketika itulah hal-hal tersebut dilakukan untuk pertama kalinya di tengah kaum muslimin di Madinah. Pada bulan itu juga, kurang lebih pada tanggal 17 Ramadan, kaum muslimin berperang menghadapi musyrikin Makkah di Badar. Allah memberi mereka kemenangan besar di Badar, sehingga mereka menyambut Hari Raya Idul Fitri pada tahun itu dengan 2 kemenangan. Menurut Ibn Katsir di dalam kitab tarikhnya, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Jilid 5, halaman 54. Zakat atas harta yang telah jatuh nisyabnya juga ditetapkan pada tahun kedua ini. Sejak turunnya perintah berpuasa tersebut hingga ke hari ini, kaum muslimin selalu melaksanakan kewajiban puasa, menahan lapar dan dahaga serta menahan hawa nafsu. Sejak subuh hingga waktu maghrib sepanjang 29 atau 30 hari bulan Ramadan. Tidak ada yang tidak menjalankannya kecuali orang-orang yang memiliki uzur syar'i di antara mereka atau orang-orang yang ada penyakit di hatinya, yang terakhir ini pun biasanya tidak melakukan pelanggarannya secara terbuka. Banyak peristiwa penting terjadi pada bulan ini. Selain Perang Badar, sebagaimana telah disinggung di atas, peristiwa penaklukan kota Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Sekitar tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah bersama 10.000 tentara. Seminggu kemudian mereka memasuki Makkah dan menguasainya nyaris tanpa pertempuran, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri di kitab beliau, halaman 547-556. Dengan begitu, seolah-olah Ramadan menjadi pembuka dan penutup terjadinya peperangan besar antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Makkah pada masa itu. Begitu pula halnya, ibadah puasa Ramadan pada hakikat merupakan satu bentuk peperangan besar antara diri kita dan hawa nafsu, dan ketika kita berhasil memenangkan peperangan itu, kita pun merayakan kefitrian diri tepat setelah keluar dari madrasah Ramadan. Setiap kali kita berbuka puasa, fatara, tubuh kita dalam keadaan siap menerima makanan dengan rasa nikmat yang besar. Saat kita kembali kepada fitrah di penghujung Ramadan, jiwa kita semestinya juga dalam keadaan siap sepenuhnya untuk menerima curahan ilmu, iman, serta kasih sayang darinya.
sehingga ruhani kita pun bisa tumbuh sehat dan naik tinggi kepadanya.